sekolah. Yang kedua yaitu merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Jadi saya tegaskan bahwa itu kalimat rumpang itu adalah kalimat yang nanti Bapak Ibu tuliskan harapan-harapan apa yang Bapak Ibu inginkan untuk ekosistem sekolah, murid, lingkungan dan sebagainya. Dan itu juga melihat dari visi sekolah apakah sudah sesuai atau belum untuk kedepannya. Kalau seandainya belum sesuai, boleh kita bersama-sama diskusi untuk menyesuaikan berkaitan karakteristik murid dan juga keinginan murid di masa mendatang. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Jadi walaupun kita mempunyai visi, kita harus tahu Bapak Ibu perilaku apa yang cocok dengan visi kita. Jadi intinya visi itu jangan hanya sebagai nama di depan, tetapi itu harus kita gerakkan, kita jalankan. Karena dalam visi itu pasti ada yang namanya misi. Misi itu harus kita capai Bapak Ibu. Bagaimana cara mencapainya? Ya dengan kita berkolaborasi atau bekerjasama. Terus yang selanjutnya yaitu mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dalam pembelajaran di sekolah kita harus ada namanya perubahan. Karena murid dulu berbeda dengan sekarang. Cita-cita murid dulu juga berbeda dengan sekarang Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin cita-citanya saya mau jadi pilot. Kalau sekarang ada yang saya mau jadi YouTuber. Kan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi berkaitan kegiatan pada siang hari ini hanya ada 4 tersebut. Jadi saya harapkan Bapak Ibu bisa berdiskusi berkaitan visi atau cita-cita yang diharapkan di sekolah ini atau di SMK Negeri 15 Merangin ini, terutama untuk kemajuan ekosistem di sekolah, meningkatkan kompetensi baik akademik maupun akademik. Karena di sini saya perhatikan sangat luar biasa dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan juga semangat dari Bapak Kepala Sekolah sangat luar biasa, saya apresiasi sekali. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang saya mohon maaf. Saya ini dari Taufik Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Komandan Praktik. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan puisi. Puisi ini akan saya bawakan sendiri. Dengan judul Makna Pendidikan Untukmu, karya Diana Wulandari. Di belantara ilmu hati bergelora, dengan buku dan pena jiwa bersinar. Setiap kata, setiap angka membawa kita melangkah maju menuju cahaya. Pendidikan pemangku harapan, menyemai benih di ladang pikiran. Dengan ilmu kita terus lantas, menyongsong masa penuh semangat. Guru pelita dalam kegelapan, membimbing langkah membuka jalan. Ilmu yang dicurahkan tak ternilai, memberi makna pada setiap hari. Siswa terus peradaban, berkarya belajar tiada henti, mimpi di pundak, cita-cita di depan, menggapai bintang dalam pelukan pengetahuan. Pendidikan ladang abadi, tempat tumbuh budi bersemi kebaikan. Mari bersama jadikan dunia indah, dengan ilmu kita menari dalam cahaya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Sri Wahyuni SPJ. Kepada Ibu Sri Wahyuni dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Tony Hendra SPD. Yang terhormat Bapak BGP dari Provinsi Jambi yaitu Bapak Chandra Irawan MPD. Yang saya hormati Bapak Pengajar Praktek yaitu Bapak Maman Suryaman SPD DR. Dan tak lupa yang saya banggakan dan saya hormati Bapak Ibu Guru dari SMK Negeri 15 Merangin yang sudah meluangkan waktunya dan dukungannya untuk ikut serta dalam kegiatan pendampingan individu 2 yaitu tentang visi dan kakak perubahan di sekolah, di mana rangkaian ini adalah salah satu kegiatan saya di dalam pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Baiklah Bapak Ibu Guru, untuk mengefisienkan waktu, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri, yaitu nama saya Sri Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 15 Merangin. Nah, oke, Bapak Ibu Guru, perkenalkan di sini ada fasilitator dari calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Ibu Endang Putri Astuti SPD MPD, di mana beliau adalah fasilitator dari kelas 10.11. Kemudian ada Bapak Maman Suryaman SPD GR, beliau adalah pengajar praktek CGP angkatan 10 dari kelas 10.11. Baiklah Bapak Ibu Guru, izinkan saya di sini memandu diskusi yaitu tentang visi dan prakasa perubahan di sekolah. Tentunya yaitu visi dan prakasa perubahan yang ada di sekolahan kita yaitu SMK Negeri 15 Merangin. Bapak Ibu Guru, tujuan dari pembelajaran pada saat ini yaitu di mana kita mendiskusikan yaitu visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, jadi saya minta nanti dengan Bapak Ibu Guru semuanya kita berkolaborasi, kita mendiskusikan dari visi dan prakasa perubahan yang ada di sekolah kita, terutama yaitu sekolah SMK Negeri 15 Merangin. Oke, next Pak Daniel. Oke, Bapak Ibu Guru, sebelum kita mendiskusikan tentang visi dan prakasa perubahan di sekolah, saya ingin bertanya dengan Bapak Ibu Guru, menurut Bapak Ibu Guru itu visi itu seperti apa? Mungkin dari Pak Yasir, pendapatnya Pak, apa itu visi menurut Bapak? Visi itu bisa dikatakan sesuatu apa sih yang harus kita capai gitu. Sesuatu apa yang harus kita capai, gitu ya Pak ya? Oke, that's good. Mungkin dari Bu Nur Hayati Bu, menurut Ibu apa itu visi Bu? Mungkin hampir sama dengan Pak Yasir, apa yang ditujuankan oleh sekolah. Apa yang ditunjukkan tujuannya untuk sekolah gitu ya? Oke, that's good. Wah, ini Pak Afrizal, ayo Pak, sambil makan boleh kita sambil berdiskusi ya Pak ya? Oke, menurut Pak Afrizal apa itu visi Pak menurut Bapak? Visi itu lebih ke jangka panjang sebenarnya. Visi itu lebih ke jangka Apa panjang yang gitu kita ya? lakukan untuk sekolah ini adalah jangka panjang. Oh, apa yang harus kita lakukan di sekolah ini untuk jangka panjang? Visi itu jawabannya. Oke, that's good. Oke, saya minta untuk Pak Joko, ayo Pak. Biar nggak takut ini. Kita sharing-sharing ya Bu ya. Pak. Oke, apa Pak visi itu Pak? Visi itu apa ya? Tujuan untuk mencapai langkah-langkah yang akan dicapainya. Langkah-langkah yang akan disapainya. Oke, Bu Diana mulai dari ngobrol Bu, apa visi menurut Ibu Diana? Kalau menurut pemahaman saya, Oke. merupakan gambaran atau cita-cita yang akan menjadikan suatu tujuan yang bisa kita capai. Oke, gambaran atau cita-cita kita yang tidak akan kita capai di masa depan. Ya, bagus sekali ya Bapak Ibu Guru. Jadi visi itu tuh diibaratkan seperti bintang ketujuh
mewujudkan yaitu upaya-upaya apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi impian kita di masa depan. Jadi seperti itu ya Pak Bapak Ibu Guru. Oke, next, udah paham ya tentang visi. Jadi nanti kita diskusinya sudah tahu tujuan dari pembelajaran itu, yaitu kita mengubah yaitu tentang visi dan prakasa perubahan di sekolah. Oke. Jadi Bapak Ibu Guru, di sini saya akan menampilkan yaitu visi yang ada di sekolahan kita. Oke. Kira-kira sebelum saya menampilkan visi yang ada di sekolah kita ini, Bapak Ibu Guru sudah tahu belum sih visi sekolah kita? Ayo. Sebelum saya tampilkan nih. Sudah tahu atau belum gitu? Belum ya Pak, yakin belum ya? Baru saat ini ya Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu Guru, visi di sekolahan kita ini adalah menyiapkan tamatan siswa dan siswi yang siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Ini adalah visi kita Pak ya. Jadi kita harus mengimplementasikan yaitu kegiatan-kegiatan kita, impian-impian kita, cita-cita kita, yaitu selaras dengan visi sekolah kita. Gitu ya Pak. Jadi visi kita adalah menyiapkan tamatan siswa dan siswi yang siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Oke Pak. Oke, dari visi sekolah ini saya akan membuat yaitu visi dari guru penggerak, di mana Nah, jadi di mana saya membuat visi ini yaitu menyelaraskan dari visi sekolah. Ya, saya selaraskan dengan visi sekolah, di mana saya memiliki visi dari guru penggerak yaitu terwujudnya murid yang religius, berkarakter, inovatif, cipta lingkungan, dan unggul. Ya, ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di mana yang kemarin waktu kita di Kobel sudah saya jelaskan, profil pelajar Pancasila itu ada di 6 dimensi. Masih ingat tidak? Masih tidak Bu? Lupa ya? Lupa ingat? Nah, itu ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dari visi ini Bapak Ibu Guru, saya membuat namanya prakasa perubahan. Prakasa perubahan yaitu mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas. Nah, Bapak Ibu Guru, kenapa saya membuat prakasa perubahan mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? Di mana saya mengambil komponen dari visi saya yaitu guru penggerak, yaitu inovatif. Ya Pak Ibu, Bapak Ibu Guru, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat meningkatkan yaitu inovatif yang ada pada siswa dengan gaya belajar mereka. Coba misalnya yang sering saya lakukan di kelas dengan mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas, yaitu menggunakan pembelajaran yang siswa butuhkan. Kemarin saya membuat siswa ini membutuhkan apa? Dia ingin belajar yang seperti apa? Itu ya Bapak Ibu Guru. Nah, ada siswa yang suka belajar dengan menggunakan video visual. Gitu. Ada siswa yang suka dengan pembelajaran visual, dan ada juga siswa yang suka belajar dengan kinestetik, karena dia tidak suka kalau hanya menonton saja, dia tidak suka kalau hanya menggunakan aplikasi saja. Banyak anak-anak siswa kita ingin bermain gitu ya Bapak Ibu Guru, ingin menggunakan pembelajaran seperti game. Nah, itulah kita harus menyelaraskan pembelajaran kita ini sesuai dengan kebutuhan siswa. Bisa Bapak Ibu Guru mewujudkan pembelajaran itu dengan berdiferensiasi di kelas gitu ya Bapak Ibu Guru. Sesuai apa? Yaitu sesuai dengan visi sekolah kita, karena sekolah kita memimpikan anak dari Tamakan SMK Negeri 15 ini menjadi anak yang siap untuk bekerja. Jadi ya Bapak Ibu Guru, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, lanjut. Next Pak Daniel. Nah Bapak Ibu Guru, setelah saya menggunakan prakasa perubahan, setelah saya mewujudkan prakasa perubahan,
ada tindak lanjut ke depannya, yaitu menggunakan tahapan baja. Apa itu tahapan baja? Tahapan baja yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Buat pertanyaan utama ini berisi seperti apa sih, Bu? Buat pertanyaan utama ini yaitu untuk menentukan arah penyelidik, mendefinisikan tujuan, memprovokasikan tentang perubahan prakasa. Gitu ya Bapak Ibu Guru. Nah, buat pertanyaan ini di mana saya menggunakan prakasa perubahan untuk mewujudkan diferensiasi menyenangkan di kelas, yaitu ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mengetahui gaya belajar murid? Jadi saya membuat pertanyaan melihat dari apa yang harus dibutuhkan siswa itu untuk gaya belajar muridnya itu seperti apa, kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah itu sebuah pertanyaan yang pertama saya. Kemudian buat pertanyaan yang kedua, mengapa murid kurang berminat belajar dengan saya? Ada ya Bapak Ibu. Contoh nih ya, saya membuat model pembelajaran. Ini pas ini cocok ini untuk anak-anak kita nanti di kelas. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Anak-anak ada yang tidak antusias. Nah, itulah yang menjadi sebuah buat pertanyaan utama kita, mengapa anak ini kurang berminat dalam belajar. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas. Nah, caranya itu bagaimana? Kita melihat dari anaknya, kita pantau anaknya. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan itu kita harus masukkan ke dalam tindakan penyelidikan yang saya lakukan, gitu ya. Yang pertama, tindakan yang saya lakukan itu apa? Saya mencari referensi Bapak Ibu Guru, menyusun asesmen diagnostik. Tahu ya, asesmen diagnostik itu bisa berbentuk kuesioner atau wawancara secara langsung dengan siswa, gitu ya. Biar kita mengetahui anak ini yang dibutuhkan dalam belajar itu maunya seperti apa. Jadi kita harus mencari referensi dengan menggunakan asesmen diagnostik. Itu ya Bapak Ibu Guru, itu awal mulanya. Kemudian tindakan selanjutnya apa yang saya lakukan? Dengan asesmen diagnostik, mengetahui kan gaya belajar anak itu dari kuesioner dan wawancara yang mereka curahkan. Nah, itu kita bisa lakukan dengan tindakan selanjutnya, berkolaborasi dengan teman sejawat, sharing dengan teman sejawat. Anak ini butuh gaya belajarnya seperti ini, anak yang satunya butuh gaya belajarnya seperti itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu Guru yang perlu saya ajarkan itu yang seperti apa? Contoh modelnya yang seperti apa? Teknik pembelajarannya yang seperti apa? Kita bisa berkolaborasi dengan teman sejawat. Jadi hal inilah yang saya lakukan di dalam tindakan penyelidikan dari 3 pertanyaan, buat pertanyaan. Kemudian setelah itu saya berdiskusi bersama murid mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Nah, saya berdiskusi, kalau ibu membuat model pembelajaran yang berdiferensiasi, yang bentuk modelnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, apakah itu sesuai dengan keinginan belajar anak-anak? Kalau jawaban iya, maka next time kita belajar, kita bisa menggunakan model pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan minat bakat peserta didik. Itu ya Bapak Ibu Guru. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak mendapatkan yaitu inovatif dari visi sekolah kita. Oke, next. Setelah buat pertanyaan, tahapan belajar yang kedua yaitu Bapak Ibu Guru, ambil pelajaran. Nah, ambil pelajaran ini adalah tahapan selanjutnya dari kita membuat pertanyaan, gitu ya Bapak Ibu Guru. Nah, pertanyaan dari ambil pelajaran ini saya memilih 3 pertanyaan, yaitu siapa saja yang sudah menanamkan strategi yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, saya tanya, dari Bapak Ibu Guru, sudahkah melakukan
berpihak pada peserta didik sudah atau belum? Sudah ya? Sudah. Iya. Biasanya menggunakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa gitu ya, Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran? Aktivitas apa contoh misalnya? Oke, Pak Yasin mau nggak Pak? Kasih dong example, contoh aktivitas Bapak dalam mengambil pelajaran. Contoh aktivitas pembelajaran Bapak yang berpihak pada peserta didik gitu, Pak. Mungkin dengan kita memberikan kuesioner dan soal-soal. Jadi sebelum kita memasuki pelajaran, Iya. misal bab 1 gitu ya, Iya. kita pancing dulu untuk ada clue-clue yang menuju ke bab 1 tersebut. Ada dulu yang menuju bagian tersebut gitu ya. Oke, saya minta Bu Yemi, ini guru jurusan ini. Kalau guru jurusan itu banyak sekali proyeknya ya Bu ya. Nah, contoh Bu, kasih dong bocoran sedikit aktivitas Ibu dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas Bu. Aktivitas yang menyenangkan dalam pembelajaran sih biasanya sebelum memasuki praktikum biasanya ya, itu kita mengadakan kayak rule gitu, rule terlebih dahulu. Role ya. Habis itu ice breaking juga dilakukan. Ice breaking juga dilakukan gitu ya. Biar suasana kelasnya semakin kondusif, senang, gembira, tidak monoton gitu ya. Oke, gitu ya Bu. Oke, terima kasih. Nah, 3 pertanyaan dari ambil pelajaran ini, saya melakukan aktivitas apa yang dapat saya lakukan di dalam pembelajaran, yaitu terutama berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga, situasi seperti apa yang mendukung pembelajaran yang menyenangkan, menumbuh minat belajar murid. Contoh, misalnya ini saya minta Pak Afriga, kok ngantuk terus Pak? Kenyangan ya Pak? Contohnya Pak, situasi seperti apa yang mendukung pembelajaran Bapak? Agama ini. Oke. Kalau saya sendiri, anak-anak itu mereka lebih senang ke praktikumnya. Jadi kalau seandainya saya itu langsung ambil Al-Quran di HP masing-masing, kita langsung praktik bagaimana sih hukuman mati, dan lain sebagainya. Jadi kita langsung menuju ke lapangan, istilahnya langsung prakteknya seperti itu. Langsung prakteknya gitu ya. Situasi yang dapat didukung dalam pembelajaran itu kita menggunakan pembelajaran langsung ke prakteknya anak gitu ya. Jadi cepat paham. Dan langsung ke paham ya, daripada teori gitu ya. Kalau benar materi saja, anak itu cuma paham di mulut saja. Oh, paham di mulut saja. Materinya. Makanya saya kalau ngajar itu lebih langsung prakteknya. Langsung prakteknya. Oke Bapak Ibu. Nah, inilah ambil pelajaran, kita bisa membuat pertanyaan yaitu dengan sistem bank baca. Kemudian tidak lagi Bapak Ibu guru, itu kita masukkan Bapak Ibu guru di dalam tindakan atau penyelidikan yang kita lakukan. Di sini tindakan saya yang pertama mencari contoh nyata praktek baik dari rekan guru yang sudah mampu melaksanakan pembelajaran. Nah, ini saya suka sekali nyontek gitu ya dari guru jurusan guru pertanian. Ya, karena mereka ini guru jurusan dan guru pertanian ini mengimplementasikan ini dengan gaya belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa gitu. Ya kan Bapak Ibu guru. Kemarin saya lihat itu Bu Dewi membuat selase ya Bu, selase. Kemudian Pak Dani juga membuat konsentrat. Nah, di situ saya mencari tahu contoh-contoh yang praktek baik dari Bapak Ibu guru. Kemudian saya membuat tindakan itu diambil dari pelajaran yang 3 pertanyaan tersebut. Ya Bapak Ibu guru. Kemudian tindakan saya yang kedua yaitu melakukan wawancara dengan rekan guru tersebut. Kemarin saya melakukan wawancara itu dengan Pak Daniel dan Pak Nurudin pertanian yang berkaitan dengan diferensiasi pembelajaran gitu. Nah, saya melakukan pertanyaan-pertanyaan itu yang sesuai dengan apa yang menjadi prakarsa pembahasan saya. Nah, Bapak Ibu guru dengan melakukan belajar
referensiasi itu poin-poin apa yang bisa saya ambil untuk saya implementasikan dalam pembelajaran di kelas saya. Itu Bapak Ibu guru yang saya lakukan. Kemudian selain itu saya mencari referensi. Banyak sekali ya referensi sekarang ini zamannya canggih. Kita bisa menggunakan referensi itu melalui YouTube, melalui internet yang bisa kita culik dan kita jadikan tindakan kita dalam masa pelajaran. Itu ya Bapak Ibu guru. Oke, next. Kemudian tahapan yang kedua yaitu gali mimpi. Gali mimpi ini apa? Gali mimpi ini adalah pertanyaan-pertanyaan dapat digunakan untuk menyusun narasi, gitu ya. Nah, di sini saya memiliki dua pertanyaan yang sesuai dengan gali mimpi atau dream. Yang pertama, harapan apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran yang menyenangkan? Harapannya tentu kita menginginkan anak peserta didik kita ini di masa depan itu sesuai dengan harapan kita, yaitu dari visi sekolah. Itu ya Bapak Ibu guru. Nah, harapan Bapak Ibu guru salah satunya apa? Coba sampai ini ya, Bu Idri. Harapan Ibu apa? Ini Bu Rika loh Pak. Iya, harapan Ibu ini kasus kaki ya Bu Idri. Oke, harapan Ibu untuk kedepannya itu kita menginginkan siswa yang seperti apa? Terutama sih kalau harapan saya pribadi itu lebih kepada menciptakan karakter anak yang lebih berkarakter gitu Bu. Menciptakan anak yang lebih berkarakter ya, moral etikanya ya. Gitu. Nah, kalau Pak Dedi mengharapkan anak yang seperti apa Pak? Kalau harapan saya pribadi adalah ketika anak tersebut berhasil kita tamatkan, ilmu yang mereka dapatkan selama di sekolah itu dapat diterapkan di lingkungan mereka. Dapat diterapkan di lingkungan mereka, jadi bisa diimplementasikan dalam lingkungan mereka gitu ya Pak. Nah itu kalau misalnya dalam proses pembelajaran yang menyenangkan, jadi harapan Bapak untuk peserta didik apa? Untuk harapan di proses pembelajaran yang menyenangkan adalah di mana siswa tersebut dapat berkolaborasi bersama teman sejawat mereka di antara siswa, dan mereka dapat saling mengembangkan minat dan bakat dan dapat mengimplementasikan seperti itu. Oke, nah itu. Nah harapan kita sebagai pendidik itu sama loh Bapak Ibu guru. Iya, apa? Yaitu tujuannya dengan siapa? Tujuannya yaitu peserta didik, gitu ya. Tujuan utama kita apa? Yaitu peserta didik. Kita memiliki harapan yang sama, tidak jauh beda. Begitu dengan saya juga memiliki harapan-harapan di mana saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu berpihak kepada peserta didik, gitu ya Bapak Ibu guru. Kemudian pertanyaan yang kedua ini, bagaimana perasaan guru yang muridnya memiliki minat belajar dan tinggi? Gimana perasaannya Bapak Ibu guru? Sangat senang, gembira, wow, dari ring gitu ya. Ini adalah yang saya gitu kan Bapak Ibu guru. Nah, sangat senang, sangat gembira. Kita tidak mengharapkan yaitu uang dari anak tidak, tapi kita mengharapkan keberhasilan dari peserta didik gitu. Kemudian dari dua pertanyaan ini saya lakukan dalam tindakan pendidikan yaitu bersama guru dan murid membuat harapan evaluasi mengenai proses pembelajaran. Saya dengan siswa melakukan evaluasi yaitu sesuai dengan harapan belajarnya, gitu ya Bapak Ibu guru. Oke, next. Nah, yang selanjutnya yaitu jabatan rencana. Jabatan rencana ini apa? Jabatan rencana ini harapan yang dapat membantu mengidentifikasi tindakan yang konkret, gitu ya Bapak Ibu guru. Nah, di sini dalam jabatan rencana saya memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara mengatur kemajuan dari proses meningkatkan minat belajar murid? Nah, sebelum saya jelaskan, saya ingin bertanya, bagaimana cara Bapak Ibu untuk meningkatkan atau mengatur kemajuan minat belajar murid? Kita harus punya manajemen tertentu. Oke, kita punya RPP ya Bapak Ibu guru. Ya, kita kalau belajar itu harus ada panduannya yaitu RPP sebagai panduan kita untuk mengajar di dalam kelas gitu ya. Nah, RPP inilah
kita lakukan yaitu dengan adanya berpihak pada murid, itu ya Bapak Ibu Guru. Nah, selanjutnya bagaimana caranya agar usaha meningkatkan minat belajar murid ini bisa dilaksanakan secara konsisten? Coba saya minta pendapatnya. Bagaimana caranya? Ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas, biar konsisten dalam kita meningkatkan minat belajar siswa itu biar konsisten. Kita memikirkan anak-anak yang rindu dengan belajar kita tidak? Iya, betul. Jangan henti-hentinya, jangan kita putus sampai di sini dalam melakukan yaitu continue selanjutnya agar anak merindukan dengan belajar dengan kita ya. Nah itu kita harus lakukan continue secara berkelanjutan. Bagaimana kita bisa mengharapkan anak-anak yang rindu dengan belajar di kita. Itu ya Bapak Ibu Guru. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apa yang harus dilakukan agar murid terus memiliki minat belajar yang tinggi dalam pembelajaran? Apa yang harus kita lakukan? Refleksi, evaluasi. Apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelebihan kita selalu dengan konsisten melakukan refleksi, evaluasi. Itu jangan yang kita lakukan hari pertama ini bagus, namun selanjutnya next lebih jauh berbalik gitu ya, jangan seperti itu. Namun yang kita harapkan yaitu secara bersama-sama kita bisa sharing, kita bisa berkolaborasi kalau mengenai implementasi kita di dalam kelas ya Bapak Ibu Guru. Nah itu yang diharapkan. Jadi kita harus merefleksi, mengevaluasi, itu sharing dengan teman sejawat untuk selanjutnya kita tetap menjunjung tinggi yaitu pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kemudian yang kita lakukan itu adalah membuat deskripsi minat gaya belajar mereka dengan survei wawancara. Kemudian merancang tahapan proses pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian mengkondisikan situasi kelas agar menyenangkan. Ada ice breaking, cetak nonton, gitu kan? Ada ice breaking-nya, suasana biar cair, gitu ya Bapak Ibu. Next. Ya. Oke, dan ini yang ada di yang kalimat tumpang pada itu. Oke, nanti yang ini saya jelaskan ya Bapak Ibu setelah kita melihat kalimat tumpang. Ini sedikit saya tulis, nanti saya minta harapan refleksi dari Bapak Ibu Guru apa yang perlu diubah dan apa yang perlu dikurangi, gitu ya Bapak Ibu Guru. Nanti yang sikap dan rinciannya. Oke, Bapak Ibu Guru, saya di sini memiliki 6 kalimat tumpang, di mana kalimat tumpang ini kalimat yang belum selesai, ada masih ruang kosong. Nah, saya meminta Bapak Ibu Guru memimpikan siswa di masa depan atau ekosistem yang ada di sekolah kita itu seperti apa, ingin cita-citanya bagaimana. Nah, silakan nanti Bapak Ibu Guru menjawab dari kalimat tumpang ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ditempelkan nanti di kertas ini ya Bapak Ibu Guru sesuai dengan nomor urutannya. Berapa? Iya. Iya, kalimat tumpang monggo Bapak Ibu Guru. Yang biru untuk kalimat tumpang yang pertama, yang putih untuk kalimat tumpang. Nanti yang leketannya itu di belakang ya. Iya. Ditulisnya yang depannya jangan ada atau leketannya. Nanti biar bisa dibaca juga. Ditulis di kertas kecilnya itu angkanya biar nggak bingung nanti kalimat tumpang yang berapa. Kemudian yang pink kalimat tumpang yang ketiga. Boleh sambil makan, sambil tulis.
Nah, kalimat yang pertama itu kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Jadi kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Ya, Bapak Guru, terutama ekosistem dalam warga sekolah kita ya. Yang kalau udah nanti yang warnanya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Jadi Bapak Ibu guru itu percaya murid yang seperti apa, ya. Oke, yang ketiga di sekolah kita mengutamakan, jadi di sekolah kita itu mengutamakan impian-impian atau cita-cita yang seperti apa? Ya, sesuai dengan ekosistem yang ada di warga sekolah kita, khususnya SMK Negeri 15 Semanggi. Monggo. Oke, yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah menurut Bapak Ibu itu murid kita tuh sadar betul dalam hal apa gitu ya, sesuai dengan visi yang ada di sekolah kita, terutama ekosistem warga sekolah SMK Negeri 15 tadi. Tidak sama nggak apa-apa, yang penting ada tulisannya 6 gitu, karena tidak Oke, yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk, jadi kita tuh yakin untuk apa di sekolahan kita, terutama yang kita lakukan di sekolah kita itu yakin untuk apa? Iya, Bapak Guru. Oke, yang keenam, kita dan warga di sekolah ini yakin bahwa berarti kita warga sekolah kita, yaitu warga sekolah kita ada siapa saja? Ada siswa, ada guru, ada orang tua, wali murid. Nah, jadi kita dan warga di sekolah ini yakin bahwa untuk kedepannya impian kita itu yang seperti apa? Iya. Mau nggak di Iya Pak. Nanti Bapak Ibu kalau sudah selesai boleh nanti ditempel sesuai angka urutannya ya. Nanti di sini saya minta kolaborasi dari Bapak Ibu guru, diskusi yaitu mengenai tentang visi guru penggerak saya dan prakasa perubahan saya, mana yang harus direfleksi, mana yang harus ditambahi dan mana yang harus dikurangi gitu. Nanti dari kalimat tumpang yang Bapak Ibu guru tempelkan. Itu ya Bapak Ibu guru.
Saya lupa itu. Murid di sekolah kita standar Ya, satu. Murid di sekolah kita standar Kita pada di sekolah ini yakin untuk kita lagi sekolah ini yang untuk Bapak itu untuk makan. Dikasih. yang nomor 6 boleh dibacain tadi. Nomor 6-nya, kita dan warga di sekolah ini yakin bahwa Kita dan warga sekolah ini yakin bahwa monggo Pak Mama sambil dimakan Pak. Ya, siap. Kalau ibu guru boleh sambil dimakan ya snacknya. Gini. Bisa banyak sebelum nomor 5 kita, warga di sekolah ini yakin untuk ayo kita Oke, nanti kalau sudah selesai ditempel ya Bapak Ibu guru sesuai urutannya kita bahas sama-sama. Nah, yang ini guru penggerak saya nanti kalau ada evaluasi, ada refleksi, kemudian ada pendapat-pendapat dari Bapak Ibu guru sesuai dengan kalimat Jepang boleh nanti kita masukkan ya Bapak Ibu guru. Langkah berapa 5? Oh iya. Kalau pada murid di sekolah kita sadar betul bahwa nomor 6 kita dan warga di sekolah ini yakin bahwa terima kasih Bunda. Tidak miliki folder. Sudah Bapak Ibu guru, silakan Bapak Ibu guru nanti nempel di kertas yang sudah saya siapkan ya. Di sini Pak, ini nomor 1, nomor 2 sampai nomor 6.
Kelihatannya itu di belakang Pak. Nanti habis itu baca. Tapi tidak semua. Nanti bisa diakan gitu kan. Oke, terima kasih. Tapi harus diinovasi. Oke, terima kasih. Ada lagi Bu Bapak Ibu Guru? Sudah semua ya? Oh, monggo Mbak Idris. Oke, sudah Bapak Ibu Guru. Oke, Bapak Ibu Guru. Jadi dari 1 sampai 6 ini adalah harapan dan cita-cita Bapak Ibu Guru di mana untuk visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolahan kita, gitu ya. Nah, kalimat pembukaan yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Di sini ada, saya memimpikan murid-murid yang kelak akan menjadi orang yang bermanfaat. Kemudian aktif dan kreatif, memiliki potensi, menjunjung tinggi karakter yang berakhlak. Kemudian berinovatif, berhasil dan selalu berinovasi. Kemudian mengharapkan siswa yang religius, berperilaku baik, serta mampu menjadi generasi yang tangguh. Kemudian kita memimpikan murid yang berkarakter dan memiliki budi pekerti luhur, serta kita memimpikan murid yang mempunyai minat belajar yang besar sehingga selalu ada rasa penasaran. Nah, ini adalah impian-impian kita. Jadi kita memimpikan murid-murid yang seperti ini, gitu ya. Nah, apakah impian ini sudah selaras dengan visi saya? Sudah atau belum? Saya memimpikan visi saya yaitu mewujudkan anak yang berkarakter, anak yang memiliki kreatif, anak yang memiliki inovatif, yang cinta lingkungan dan unggul. Nah, apakah ada tambahan Bapak Ibu Guru dari visi saya? Kemudian dari visi saya itu saya memunculkan dari komponen inovatif dengan pembelajaran diferensiasi. Mungkin ada tambahan atau refleksi dari visi saya Bapak Ibu Guru. Apakah visi dari guru penggerak ini sudah selaras dengan visi sekolah? Sudah atau belum? Menurut Bapak Ibu Guru, visi sekolah yaitu menyiapkan tamatan siswa-siswi SMK Negeri 15 Merangin ini siap bekerja, santun, mandiri, dan kreatif. Dan saya memiliki visi yaitu mewujudkan anak yang memiliki religius, kemudian kreatif, inovatif, dan cinta lingkungan serta unggul sesuai dengan Prodi Pancasila. Nah, apakah visi saya dengan visi sekolah ini sudah selaras? Sudah atau belum? Sudah. Tidak ada tambahan Bapak Ibu Guru? Tidak ada. Izin Bu, Oke. bagaimana kalau visi dari calon guru penggerak sendiri itu dikasih mandiri karena apakah kita SMK-nya kan notabene pada kemandirian itu sendiri. Kemandirian, oke. Kita tambahin dengan mandiri ya. Jadi saya mewujudkan peserta didik yang religius, kemudian berkarakter, kreatif, inovatif, cinta lingkungan, mandiri dan unggul. Gitu ya.
Karena tidak ada ya. Oke, baik. Karena visi sekolah itu ada mandirinya gitu. Ya. Oke. Kemudian rupang yang kedua, apa bunda? Rupang yang kedua ini apa kalimat? Kalimat rupang yang kedua. Kita percaya bahwa murid Kita percaya bahwa murid titik-titik gitu ya. Jadi di sini Bapak Ibu guru percaya bahwa murid ini bakal cabang dari kemajuan bangsa dan negara. Berarti siswa ini adalah bakalnya, cita-citanya untuk kemajuan bangsa dan negara, gitu ya. Nah, kita percaya bahwa murid ini adalah menjadi fondasi untuk kemajuan bangsa dan negara, gitu. Kemudian kita percaya bahwa murid yaitu memiliki kompetensinya masing-masing, betul. Karena setiap individu itu memiliki skill yang berbeda. Oke. Kemudian kita percaya bahwa orang yang mampu ini apa? Ini yang mampu yang bagaimana? Mampu dalam arti luas. Orang yang mampu dalam arti luas. Mampu segalanya sesuai dengan minat dan bakatnya, mungkin gitu ya. Oke. Kita percaya yaitu murid mampu berkarya. Berarti kreatif ya, baik guru. Kemudian kita percaya bahwa siswa-siswi memiliki minat dan bakat yang luar biasa. Itu kita percaya bahwasanya anak ini tidak bodoh. Kita jangan mau berpikir anak ini nih nggak ada bakat, nggak ada kreatifnya, jangan seperti itu. Ya, jadi tugas kita menuntun biar kita memunculkan apa yang menjadi potensi dalam diri peserta didik, itu ya Bapak Ibu guru, bahwa kita percaya setiap anak itu memiliki minat dan bakatnya yang luar biasa. Oke, kemudian kita percaya murid adalah insan yang cerdas dalam skillnya masing-masing. Iya. Kita menggunakan pembelajaran diferensiasi, maka kita bisa memunculkan bahwasanya anak ini cerdas sesuai dengan skillnya masing-masing. Itu ya Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua, yang kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus yang dapat memajukan Indonesia. Iya, sudah saya katakan bahwa siswa-siswi kita ini adalah fondasinya untuk kemajuan bangsa. Oke. Next, selanjutnya Di sekolah kita mengutamakan. di sekolahan kita mengutamakan. Jadi kita lihat ya, sekolahan kita tuh mengutamakan siswa yang bagaimana. Nah, di sini sekolah kita mengutamakan siswa dan guru saling berkolaborasi. Oke, jadi next time kita bersama-sama harus mengimplementasikan bahwasanya kita bersama siswa saling berkolaborasi. Oke, kemudian pembelajaran yang berpihak pada siswa. Oke, sekarang kita untuk kelanjutannya, untuk next time, jangan ada lagi yang belajar berpusat pada guru. Namun kita harus memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Karena ini yang menjadi patokan kita. Oke, kemudian mengutamakan keberhasilan mendidik siswa-siswi. Berhasilnya itu siswa-siswi yaitu adanya kita sebagai pendidik harus menuntun dan mengayomi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya dari peserta didik. Itu ya Bapak Ibu guru. Kemudian tujuan awal kita apa? Tujuan awal kita yaitu berpusat pada peserta didik, gitu ya. Oke, kemudian di sekolah ini mengutamakan kita pelaksananya proses pembelajaran berjalan dengan baik. Iya, kita menginginkan mengutamakan pembelajaran itu berjalan dengan baik. Oke, yang keempat apa udah? Oh, sudah baik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa berarti di sekolah kita, ekosistem di sekolah kita ini murid kita sudah sadar betul apa sih? Kita lihat di sini. Murid kita sadar betul bahwa aturan merupakan hal yang terpenting. Sudah mulai dulu. Sudah belum? Setengah-setengah ya. Berarti PR kita ya. PR kita bersama-sama ini. Oke. Jadi PR kita bersama-sama. Oke, untuk mewujudkan hal ini Bapak Ibu. Oke, kemudian
bahwa belajar bermain sesuai dengan minat dan bakat murid. Iya, sudah Bapak Ibu Guru. Sadar betul anak-anak kita ini belajar ini sesuai dengan minat dan bakat murid. Sadar betul. Tapi bermainnya sadar. Iya, Bermainnya sadar. sadar betul. Oke, masih 50-50 ya. Berarti 50%-nya kita berusaha bersama-sama ya. Oke, di sekolah kita anak ini sadar betul bahwa sekolah tempat menuntut ilmu. Betul Bapak Ibu Guru? Atau sekolah ini hanya untuk main? Betul Bapak Ibu Guru? Belum ya? Belum ya? Jadi kayak kita lagi. Iya, jadi kayak kita lagi berkolaborasi ya. Oke, kemudian siswa kita tuh sadar betul bahwa sekolah apa nih? Terbang untuk mencapai cita-cita. Oh, tempat. Oke, tempat untuk mencapai cita-cita. Betul Bapak Ibu Guru, anak kita ini sudah ada sebagian besar ada. Anak-anak kita tuh sadar betul bahwa sekolah ini tempat untuk menggapai cita-cita. Ada. Namun sebagian belum ini, mari kita sama-sama sadarkan gitu ya Bapak Ibu Guru. Oke. Next selanjutnya yang nomor 5. Kita dan warga di sekolah ini yakin untuk warga sekolah itu ada murid, ada guru, dan ada orang tua, gitu ya. Nah, jadi kita dan warga sekolah ini yakin untuk, berarti yakin untuk apa ini? Kemajuan sekolah dengan akan tercapainya visi dan misi. Oke, karena sekolah itu memiliki visi dan misi, maka kita sebagai warga sekolah yaitu meyakini bahwa visi dan misi ini menjadi selaras dan kedepannya akan menjadi suatu impian kita ya Bapak Ibu Guru, yaitu keberhasilan dari peserta didik. Oke, kemudian kita dan warga sekolah ini yakin bahwa dapat membimbing siswa. Ya, yakin ya Bapak Ibu Guru? Ya, yakin ya kita dapat membimbing siswa ya. Iya. Kalau sama kita bimbing, sama kita tentu tanpa kita mengayomi, nanti anak-anak akan salah jalan. Ya, bukan jalan yang lurus tapi jalan yang bengkok-bengkok. Pusing jadinya Bapak Ibu. Oke, kemudian kita dan warga sekolah ini yakin bahwa melanjutkan pendidikan sesuai keterampilan siswa. Iya, kita kan memberikan pembelajaran itu selain pengetahuan juga ada keterampilan, gitu ya Bapak Ibu Guru. Oke, kemudian kita dan warga sekolah yakin untuk dapat menuntut dan membimbing murid. Sudah kewajiban kita ya Bapak Ibu Guru, kita harus membimbing dan menuntut siswa. Bukan menuntut loh ya, bukan menuntut loh, menuntut, bukan menuntut. Oke, kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk memberikan yang terbaik untuk sekolah. Oke, contohnya apa Bapak Ibu Guru? Memberikan yang terbaik untuk sekolah. Contohnya apa? Memberikan prestasi. Anak-anak yang berprestasi ya. Oh, berarti apa keberhasilan kita itu dilihat dari prestasi anak. Oke, kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan pendidikan. Oke, secara bersama-sama kita yakin sekolahan kita ini untuk kedepannya sesuai dengan harapan dan cita-cita kita. Tidak bisa berdiri sendiri loh Bapak Ibu Guru. Saya dengan pendahuluan ini tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak ada berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru. Iya, benar. Kalau saya berdiri sendiri mengajak, terus kemudian Bapak Ibu Guru tidak antusias, tidak mengasih respek yang baik, tidak akan bisa berjalan. Kita mempunyai mimpi dan harapan sebagai calon guru penggerak ini menggerakkan di sekolah. Namun kalau tidak ada kolaborasi baik dari Bapak Ibu Guru, itu tidak akan bisa berjalan. Gitu ya Bapak Ibu Guru ya. Oke. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini yakin bahwa kolaboratif ini visi akan tercapai. Nah, betul sekali. Kolaborasi ini akan tercapai kalau ada kerja sama. Oke, bisa ya? Bisa ya Bapak Ibu Guru? Bisa. Ya, saya sudah dengan bunda ini mempunyai planning gini. Tapi kalau tidak ada kerja sama itu nggak bisa berjalan sendiri ya Bu ya. Oke.
prestasi, kita munculkan anak-anak ini berprestasi sesuai dengan bakatnya gitu. Tentu kolaborasi. Oke, kemudian dengan adanya sekolah kita lebih mudah mendapatkan pendidikan. Iya, pendidikan itu apakah didapatkan dari sekolahan? Ayo. Iya. Tidak ya. Pendidikan itu tidak hanya didapatkan dalam sekolahan. Pendidikan bisa didapatkan dari masyarakat. Pendidikan bisa didapatkan dari keluarga. Oke. Kemudian setiap anak memiliki keunikan dan karakter masing-masing. Iya. Kemarin saya sudah di komunitas itu memberikan pemaparan tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu guru bisa gunakan segitiga restitusi yang sudah saya jelaskan. Tentunya bagi wali kelas nih, wali kelas ini tempat curhatannya Bapak Ibu. Anak ibu ini loh Bu, anak ibu ini loh Bu, pasti seperti itu. Ya Bapak Ibu guru. Nah, wali kelas, kemudian guru BK, kemudian Bapak Ibu guru semuanya bisa menangani karakter anak itu dengan cara segitiga restitusi, yaitu posisi kita sebagai manajer, gitu ya Bapak Ibu guru. Oke, kemudian yakin bahwa bisa membuat kemajuan sekolah. Yakin tidak? Yakin, insya Allah secara bersama-sama kita yakin. Dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, semoga apa yang kita cita-citakan impikan semoga kerjanya tercapai. Itu ya Bapak Ibu guru. Oke, Bapak Ibu guru di sini ada Nah, ada namanya rincian sikap murid warga sekolah untuk mewujudkan visi. Nah, kalau untuk rincian sikap murid kita sebagai guru, kita harus melakukan apa Bapak Ibu guru? Anak harus seperti apa kita guru? Kalau di sini saya memberikan perilaku baik, disiplin, sopan, dan bersemangat tinggi dalam belajar. Itu kita tuangkan rincian sikap kita kepada peserta didik. Mungkin ada tambahan nggak? Karakter ya. Berarti untuk rincian sikap kita tambahin yaitu berperilaku baik, disiplin, sopan, dan bersemangat tinggi dalam belajar serta berkarakter. Oke, nanti ditambahin di situ serta berkarakter. Kemudian sikap rincian kita kita lihat dari guru, di mana menjadi teladan bagi murid, mengajar dengan menyenangkan, berpihak pada murid, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, mampu mewujudkan murid yang kreatif dan inovatif. Itu sikap kita sebagai guru. Hari ini ditambahkan nggak? Rincian sikap kita sebagai guru. Selain kita sebagai teladan, selain kita sebagai mengajar yang menyenangkan, selain kita menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, kreatif dan inovatif. Mungkin ada lagi sikap kita Bapak Ibu guru yang kita tambahkan untuk kemajuan sekolah kita tentunya. Harus tangguh. Harus tangguh ya. Menghadapi siswa-siswa. Oke, kita tambahin nanti di sini tangguh ya. Oke, menjadi teladan, mengajarkan yang menyenangkan, kemudian berpihak pada peserta didik, berdiferensiasi, kreatif dan inovatif serta tangguh. Kemudian sikap di dalam orang tua, turut mengawasi perilaku anak di rumah dan membimbing dalam belajar. Ada yang ditambahin nggak? Rincian sikap ini untuk orang tua. Kira-kira. Selalu berkolaborasi dengan pihak sekolah. Oke, berarti turut mengawasi berperilaku di rumah, kemudian membimbing dalam pembelajaran di rumah, serta berkolaborasi dengan pihak sekolah. Oke, itu ya Bapak Ibu guru. Itu rincian-rincian kita ke depannya untuk warga sekolah, terutama SMK Negeri 15 Menangin ya. Oke. Nah, kesimpulan. Jadi kesimpulannya boleh benar-benar dibaca. Kesimpulan dari diskusi kita ini yaitu Baik, Bapak Ibu, jika saya menyampaikan kesimpulan, yang pertama adanya revisi pada
visi guru penggerak yaitu dengan menambahkan kata mandiri sehingga selaras dengan visi sekolah. Oke. Kemudian rincian sikap yang ditambahkan khususnya pada siswa yaitu siswa lebih berkarakter. Kemudian sikap guru yaitu yang perlu ditambahkan adalah tangguh dalam menghadapi perilaku siswa-siswa kita. Dan yang terakhir adalah sikap orang tua yang perlu ditambahkan adalah selalu berkolaborasi dengan pihak sekolah. Oke, itu yang perlu direvisi dan Makasih Bu Amalia. Nah, itu adalah kesimpulan diskusi pada hari ini ya Bapak Ibu Guru. Nanti boleh Bapak Ibu Guru sharing atau bertanya. Mungkin di sini ada Bapak BPP-nya, ya Bapak Ibu Guru. Ada Bapak Chandra. Kita boleh bertanya-tanya, boleh ya Pak ya? Boleh. Dan ada Bapak Maman juga sebagai pengajar praktek. Boleh. Boleh bertanya nanti dengan Bapak Maman juga. Monggo Bapak Ibu Guru, saya persilakan. saya bertanya Ibu. Yang tentunya kita merubah visi dan prakarsa perubahan di sekolah ya. Jadi diskusi hari ini yaitu boleh bertanya. Monggo Bapak Ibu Guru. Ada kesempatan kita. Ada kesempatan buat kita. Silakan bertanya. Izin Bu. Monggo Bu. Izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terkait dengan pemaparan dan sikap PJJ kita yaitu Bu Muri dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tadi sudah dipaparkan terkait dengan visi sekolah. Nah, pertanyaan saya sangat simpel. Bagaimana sih cara jitu untuk menyelaraskan visi kita sebagai CGB supaya selaras dengan visi di sekolah? Yang pertama Bapak. Kemudian yang kedua, kebetulan kami sudah di modul 1.4 mungkin terkait dengan segitiga institusi, di mana segitiga itu ada yang stabilitas aktivitas, ada yang validasi tindakan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ketika kita sudah melaksanakan ketiga hal tersebut pada siswa, seandainya masih belum ada perubahan pada siswa itu sendiri, apakah ada tahapan-tahapan lain selain dari revisi segitiga institusi itu sendiri? Seperti itu Bapak. Kemudian untuk yang ketiga, pertanyaan saya yang ketiga, kita sebagai calon guru penggerak diharapkan supaya untuk membawa suatu perubahan terutama dalam diri kita dan mengimbas kepada yang lainnya, terutama dalam sekolahan. Nah, seandainya perubahan itu belum nampak, karena perubahan itu tentunya perlu dengan proses. Nah, seandainya belum nampak adanya suatu perubahan, langkah apa yang harus kami lakukan sebagai calon guru penggerak? Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, saya mau menjawab berkaitan pertanyaan dari kumpulan izin. Pertama berkaitan tentang visi baik dari sekolah dan juga dari visi penggerak. Di sini dikatakan keselarasan. Kenapa? Di dalam program guru penggerak, terutama di modul ketiga, yaitu berkaitan tentang visi dan prakarsa perubahan, apakah visi sekolah itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, terutama yang berpihak kepada murid. Nah, di dalam visi sekolah itu, kalau ternyata di situ masih ada yang perlu diubah, dalam arti dengan visi yang ada di dalam program bulat itu boleh kita ubah, tetapi dengan kesepakatan bersama atau kolaborasi. Nah, tetapi kalau tidak dalam arti tidak berubah, ini hanya sebagai pembelajaran kita di dalam program guru penggerak. Karena ini adalah visi itu kan sebuah cita-cita. Cita-cita kan harapan ke depan. Mungkin kalau di tahun ini kita masih menggunakan sini, terus tahun depannya lagi kita berubah, nggak masalah. Karena pada dasarnya kita waktu kecil pun sudah diajarkan tentang berkaitan cita-cita. Cita-cita kamu apa nih? Saya mau jadi polisi, ternyata kita sekarang jadi guru. Otomatis kita mempunyai perubahan lagi dalam visi kita. Itu yang berkaitan dengan visi. Dan kenapa dikatakan keselarasan? Karena visi itu harus bisa berkesinambungan antara yang dulu dengan yang sekarang. Kalau berubah total,
itu kacau. Kalau visi berubah total itu kacau. Hal yang sudah baik masa dihilangkan itu berkaitan dengan misi. Misalkan di sini di sekolah saya perhatikan di sini religius. Nah, terus di visi selanjutnya kok tidak ada kata lagi religius. Nah, itu kan sudah menghilangkan. Terus di sini ada mandiri. Terus kalau kita mandirinya dihilangkan, itu kan berarti anak itu nggak diajarkan untuk mandiri. Cuman di dalam sekolah ini yang sekarang saya perhatikan menyiapkan tamatan siswa-siswi yang siap bekerja. Kalau menurut pandangan saya, sekarang anak SMK itu tidak hanya langsung bekerja menurut saya, ada juga yang mau kuliah. Itu pemahaman saya. Mungkin di situ ada namanya revisi berkaitan visi. Depannya itu seperti apa? Itu yang pertama berkaitan visi. Yang kedua berkaitan tentang segitiga garis bersih. Ulannya. Kalau kita sudah melakukan dan ternyata itu masih tidak berubah, apa yang harus kita lakukan? Di dalam guru penggerak kita sudah belajar tentang budaya positif, bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi. Di situ sama saja kita sebagai guru BK sebenarnya. Karena guru itu tidak hanya dituntut untuk mengajar atau mendidik saja, tetapi kita juga dibekali dengan bagaimana kita menjadi seorang sosiologi atau seksolog lagi. Dalam arti apa? Kita memahami karakter murid. Nah, tetapi di situ kita harus ada namanya konsistenitas. Tanpa konsistenitas itu tidak akan berjalan. Dan di sini pasti ada namanya guru BK-nya. Bisa bekerja sama dengan guru BK. Ada juga bakat kesiswaannya. Bisa bekerja sama dengan guru BK. Karena sekarang itu kita dipermudahkan, apalagi kalau wali kelas, sebagai contoh saya sendiri di kelas itu ada grup wali murid. Nah, di situ kita bisa memahami kenapa murid ini seperti ini dengan segitu karakteristik kok tidak berubah. Apakah mungkin ada dari latar belakang dari keluarganya? Di situ kita perhatikan. Contoh di sekolah saya sendiri itu sudah saya terapkan berkaitan dengan karakteristik. Kenapa murid ini kalau berangkat sekolah selalu pakai sandal, tidak pernah pakai sepatu? Gitu. Saya perhatikan di guru-guru lain, pokoknya kalau pakai sandal langsung ditangkap, sandalnya nyeker kamu. Besok lagi pakai sandal lagi ditangkap, nyeker kamu. Tapi tidak ditanyakan apa alasannya dia pakai sandal. Kenapa nggak pernah pakai sepatu? Ternyata di situ pada saat saya restitusi saya terangkan kenapa kamu pakai sandal nggak pakai sepatu. Karena rumah saya itu di pelataran, Pak. Jalannya itu hancur. Kalau pakai sepatu kalau saya kotor, Pak. Jadi saya nggak pakai sepatu. Tapi kan sepatunya bisa memasukkan apa tas atau memasukkan ke dalam jok motor. Sampai sekarang udah pakai boleh, Pak. Ya boleh saya bilang gitu. Dari situ kita bisa menilai. Karena kalau pokoknya taunya aku sendal, padahal sepatunya di jok. Nah itu yang harus kita ubah mindset seperti itu. Nah di situ saya dengan guru BK menyampaikan, kita tanyakan dulu, ada nggak sepatunya? Kalau ada, pakai sepatu, sandalnya masukkan jok, boleh masuk. Karena tadi apalagi kalau di kayak di tram ini, pasti kalau pas musim hujan, wah, saya lihat jalannya itu yang terjadi. Boleh murid, kamu boleh berangkat pakai sandal, tapi kalau sampai lokasi sekolah wajib pakai sepatu. Nah itu yang harus kita terapkan. Terus apalagi kalau kita pulang jam sore gitu, terus ada murid, Pak saya boleh minum nggak? Nggak boleh. Kalau saya pribadi dengan kurikulum merdeka dan dalam aktivitas ini, itu saya membolehkan sekolah murid minum di kelas murid. Yang tidak boleh itu makan. Kalau makan saya memang tidak bolehkan. Karena makan itu mengganggu aktivitas sama sekali. Tapi kalau minum enggak. Jadi kalau makanya di setiap kelas itu pasti ada aqua. Kalau di sini ada aqua. Oh tidak ada. Oh sebenarnya kalau di dalam pembelajaran itu wajib itu. Di kelas itu ada yang namanya dispenser. Betul. Itu wajib ada. Bagus itu. Apalagi kalau ada uang kas kelas terus beli apa namanya kopi, boleh. Kalau misalkan siang tuh murid ngantuk ngopi nggak bisa. Gitu. Ya karena kalau saya perhatikan apalagi kan SMK dan SMA itu setiap dari jam 12 itu udah Jam berapa? iya. Silakan kalian ngopi, tetapi jangan makan. Karena kalau makan itu mengganggu. Kalau minum tuh nggak mungkin bilang wow terus sampai kan. Kalau makan tuh bisa. Dalam arti hanya itu 15 menit tahan. Tapi kalau minum kan enggak. Makanya di sekolah itu sebenarnya boleh ada dispenser wajib. Apalagi kalau sekolah sehat ke depan itu buat harus wajib ada dispenser. Nah, tapi kunci utamanya adalah
konsistenitas, karena orang itu paling sulit menjaga konsisten. Kalau mencari juara gampang, tapi kalau konsisten itu luar biasa sulitnya. Betul. Contoh di sekolah saya di SMA Ketampangi di tahun 2019 itu juara 3 nasional UKS, tapi untuk menjaga konsisten luar biasa sulitnya. Dan di 2023 ini mendapatkan peringkat 1 untuk Adiwiyata Nasional, itu tadi konsisten dan kolaborasi. Memang utama itu kolaborasi, sangat luar biasa kolaborasi itu penting. Itu yang harus kita tekankan dan kita terapkan. Pertama berkolaborasi, konsistenitas. Terus yang terakhir di sini adalah langkah dalam perubahan. Ini perubahan bagaimana yang Ibu rasakan? Ya, perubahan misalnya di dalam sekolah ini perubahan budaya positifnya itu kurang. Nah, bagaimana cara kita untuk merubah budaya positif itu yang lebih baik lagi seperti itu? Misalnya seperti itu. Iya. Baik, di sini saya sudah sangat luar biasa. Di SMK Negeri Wangsang ini ada 2 CDP yang sangat luar biasa. Bulan dan Bapak ini sudah memaparkan berkaitan tentang disiplin positif, budaya positif. Nah, di dalam perubahan itu kita sudah mengajarkan murid bagaimana dia membuat kegiatan kelas. Itu memang efeknya luar biasa. Itu terjadi dengan saya selaku guru. Di dalam kegiatan kelas, beda keyakinan dengan peraturan itu beda. Kalau peraturan itu kita memaksakan murid, tapi kalau keyakinan murid memaksakan diri sendiri. Di dalam kegiatan kelas itu, ya intinya boleh saling sharing atau berkolaborasi dengan rekan-rekan gitu. Di dalam kegiatan kelas itu murid yang membuat aturannya dia sendiri. Jadi kalau dia terlambat, dia nyatat apa yang harus dilakukan. Jadi tanpa saya suruh, kalau saya terlambat, langsung itu murid itu. Kamu terlambat tidak perlu. Saya terjadi itu. Bahkan saya masuk baju rapi. Sebelum dia datang sampai kelas itu baju udah rapi. Itu keyakinan dia. Makanya kita di dalam ajaran agama, kalau kita punya keyakinan, kita tanpa disuruh ibadah, kita udah ibadah sendiri. Wah ini sholat ini, gak perlu ada azan, kita udah sholat. Itu namanya keyakinan. Tapi beda kalau peraturan, kalau nggak ada orangnya, nah kan gitu. Itu yang terjadi. Nah, di dalam guru penggerak ini luar biasa. Kalau kayak kelas dipajang di tembok-tembok atau di mading kelas itu udah tahu kan. Nah ini siapa yang nulis? Saya Pak. Nah berarti kamu langsung merasa. Karena memang keyakinan dalam diri itu memang langsung terasa. Tapi kalau peraturan itu tadi pasti banyak dilanggar. Nah itulah yang diharapkan dari program perubahan ini. Langkah dalam perubahan itu adalah seperti itu. Di sini ada sudah ada kumpulan dan sudah ada ini bagaimana menggunakan rekan dari ilmu yang didapatkan di dalam program guru penggerak, terutama sekarang sudah selesai di modul 1. Ya, sudah selesai kan? Karena sudah post test. Nah, itulah kita tuangkan rekan-rekan. Ajak rekan-rekan. Saya seperti itu, Pak Ibu. Di SMA 8 Rang itu semua saya ajak ya, untuk guru penggerak. Alhamdulillah angkatan 10 ini 3 orang, angkatan 11 kemarin 5 orang, tapi yang lolos 3 orang. Itu yang saya ajak. Saya bilang, kita bukan mencari plusnya, tapi kita mencari ilmunya. Kalau bilang, wah berat ini, memang berat. Tapi ya memang harus seperti itu. Kita selalu mengajarkan pada murid belajar sampai akhir hayat. Kita selalu menyampaikan seperti itu pada murid. Tapi kita kok nggak mengikuti hal yang kita ucapkan. Itu salah apa? Ya kan? Kita selalu kalau jadi guru itu belajarnya sampai ke akhir hayat. Betul. Karena guru itu selalu harus berinovasi. Tanpa inovasi murid pasti akan bosan saya dengan guru itu Nah, jadi dari 3 yang sudah ditanyakan oleh kumpulan ini itu yang bisa saya sampaikan. Kunci utamanya adalah kolaborasi. Karena dengan kolaborasi kerjasama itu akan mendapatkan atau mencapai suatu kesuksesan dalam kegiatan pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Tapi kalau nggak sampai kolaborasi, apalagi mohon maaf di sekolah itu ada blok-bloknya, saya kan nggak suka sebenarnya. Misalkan nanti ibu-ibu ini dengan ini, ibu-ibu ini dengan ini, itu sulit berkolaborasi. Pasti mencari muka. Gitu. Nah, itu kita hilangkan kolaborasi sama rata untuk kemajuan sekolah kita.
Karena kita itu di instansi sekolah ini, ya bagaimana kita gotong royong yang memajukan sekolah ini. Kalau hanya sendiri, ya hanya di level nyamannya sendiri saja, berarti kita tidak bisa memajukan sekolah ini. Itu saja sedikit mungkin jawaban dari saya. Kurangnya saya cuma mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad atas penjelasannya Bapak Ibu Guru. Nah itu tadi poin itu buat kita ya Bapak Ibu Guru yang diberikan apa pencerahan dari Pak Muhammad. Mungkin ada lagi teman-teman Bapak Ibu Guru, silakan coba bertanya. Mumpung ada pengajar praktek dari BDP ini, tentunya untuk para satu garis sekolah kita. Pak Yasir, mungkin Pak Yasir, Pak Joko, atau Pak Daniel? Pak Pak Hadi, mungkin Pak Hadi? Ini Pak Hadi sudah ketiga kali, baik Pak Hadi. Semangat dulu, ini ikut CGP Pak. Untuk CGP Pak, oke. Ada yang ditanyakan mungkin berkaitan tentang CGP juga nggak apa-apa. Monggo. Beri monggo, beri satu kali. Boleh Pak? Boleh nih. Pada nih, Ya Pak, dulu Pak. Oh iya silakan Pak. Oke, Pak. Ya Pak, pertanyaan saya seperti ini. Di SMK Negeri 15 Orang ini Pak, sebagian besar itu masih berusia muda ya. Jadi kalau dibilang dikatakan kreatif, semuanya kreatif. Dikatakan aktif, bahkan lebih aktif seperti itu ya. Nah, yang berbanding terbalik itu adalah kondisi siswanya Pak. Jadi ketika kami sudah punya planning, punya rencana, kami akan berangkat seperti ini. Tapi ketika kami datang di lapangan, justru minat siswa tersebut malah bukan yang meningkat, malah menurun seperti itu. Yang jadi pertanyaan saya Pak, bagaimana sih cara meningkatkan niat belajar siswa tersebut agar bisa mengimbangi dari kreativitas guru yang akan mengajar seperti itu. Sekian, terima kasih. Bapak mungkin mau menjawab, Pak Chandra. planning yang kita buat itu seharusnya itu mengikuti kemauan, keinginan dari siswa tersebut, bukan keinginan kita. Kalau keinginan kita, otomatis siswa akan down, akan mulai malas, bukan? Nggak akan dia mengikuti. Tapi kalau keinginan dia yang kita ingin, kan, ikuti. Tapi yang positif ya, positif. Nah itu otomatis mereka akan semangat belajar. Jadi plan-plan kita itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, keinginan mereka. Jangan yang kita inginkan di zaman kita belum tentu sesuai dengan zaman mereka. Ini tuh. Jadi maksud dari pertanyaan tadi, maksudnya Pak Daniel, kita coba mengikuti apa kemauan dari mereka, tetapi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bagaimana caranya? Itu kan membantu kita untuk ya berinovasi lah, intinya seperti itu. Karena kan kita ingin contoh seperti pembuatan stand kamera kayak kemarin, misalnya Pak Daniel mempunyai ide, nanti kita buat terus seperti ini ya. Nah, siswa berpikir buat yang simpel gitu. Nah, kita coba memberikan menerima saran mereka gitu. Itu salah satunya. Terus seperti mungkin praktek dari yang teman-teman itu namanya silase. Silase mungkin dalam posisi kemarin Pak Daniel praktek dengan Bu Demi, ambil ember atau gimana bentuknya, kita buatkan di tempatnya di sini. Nah, kita coba menginspirasi yang lain, kita coba dalam bentuk bagaimana gitu loh. Apakah mereka kita diajak ke tempat yang mana gitu, atau mungkin ke tempat yang sini. Jadi kita mencoba memperbarui itu sesuai dengan apa yang kira. Ayo, ada ide-ide kamu gitu loh. Jadi biar mereka yang lebih banyak muncul ide-ide kreatif mereka yang tidak saya, yaitu ya berlebihan. Jadi mereka yang lebih banyak berinovasi gitu. Mungkin itu tambahannya ya.
Ya, saya sedikit menambahkan terkait peningkatan pembelajaran. Di dalam guru penggerak apa yang saya katakan tadi, kita harus melihat keinginan dari murid. Kalau di sini belajar selalu di dalam kelas atau di luar kelas juga? Ada dari luar kelas kalau misalkan. Nah, itu kadang ada bapak ibu guru itu masih belajar di dalam kelas terus, jadi bosan murid itu. Karena murid tetap punya bosan, apalagi kalau murid yang setara SMA atau SMK itu saya tanya pasti bosan. Kenapa? Dia sudah dikatakan 9 tahun dia mengikuti pembelajaran yang mempunyai tata tertib. Berangkat harus pagi, pulang siang, dari mulai SD, SMP. Nah di SMA itu kan udah bosan-bosannya ya. Betul, udah bosan. Saya bosan pas sekolah, tiap hari berangkatnya pagi, masuk jam 7:30, pulang jam 1:30. Itu dari SD, SMP, SMA itu memang bosannya. Setiap saya tanya kepada murid selalu itu jawabannya. Kalau kuliah itu nggak bosan, kenapa? Karena bebas. Mau masuk malam, oke. Mau masuk pagi bisa. Nah, disitulah kita bagaimana kita membuat kegiatan pembelajaran ini. Kita ada namanya asesmen tadi itu, asesmen jadi keinginan murid dulu yang kita cari. Kadang-kadang ini bapak ibu guru ngajar pokoknya pada saat masuk pertama langsung, misalkan mohon maaf ya matematika, trigonometri. Kita nggak tahu murid ini dia mampunya apa, dia inginnya apa, nggak tahu, pokoknya langsung. Nah, di dalam guru penggerak itu ada ini asesmen ini. Terutama di dalam kurikulum merdeka ini, di dalam modul ajar itu kita terapkan seperti itu. Apa kemauan murid itu? Apa keinginannya? Kadang ada yang saya ingin belajar di luar, saya ingin belajar dengan benda-benda nyata yang ada di sekolah kita. Nah, itu kadang mohon maaf bapak ibu, ada yang murid dengan guru si A nggak pernah masuk bolos ini. Ada yang dengan guru si B masuk terus. Ada itu terjadi di sekolah saya, terjadi itu. Iya, jadi sampai guru tuh saya bingung pak dengan anak itu apa bu. Setiap saya masuk, dia nggak masuk. Jadi saya tanya lah bu, ibu harusnya koreksi diri dulu. Kenapa murid tidak suka dengan saya? Bahkan kadang ada yang bapak ibu guru, anak murid tidur pada saat jam pelajaran dipoto kirimkan ke saya. Nah apa hubungannya dengan saya? Dia bilang, bapak kan paling kelas, tapi kan belajar dengan ibu. Terjadi itu bapak ibu. Dipoto di belakang cekret kirimkan ke saya. Pak Maman, anak paman tidur. Kita jawab, ini jam siapa bu? Jam saya pak. Nah, itu terjadi. Nah itulah saya terapkan bapak ibu, kita belajar itu ya harus memutuskan dengan kita. Bukan murid takut tapi segan. Beda loh itu murid takut dengan murid segan. Kalau murid takut ketemu guru lari, takut. Gitu. Tapi kalau segan, dia ketemu dengan kita menghormati. Pada saat kita belajar dia mengikuti. Kalau murid takut tuh pokoknya dia cuma diam aja, murid takut. Pada saat dia selalu mengikuti pelajaran tapi takut. Nah, yang kita harapkan terutama dalam program penggerak ini, murid itu segan dengan kita dan kita memahami apa kemauan murid kita. Itulah yang berkaitan tentang peningkatan belajar itu. Makanya di dalam PMM itu ada yang namanya komunitas belajar seperti itu sekolah. Nah itu di dalam PMM itu di dalam sekolah itu diwajibkan kita harus ada komunitasnya. Apa yang permasalahan di sekolah kita bahas bersama-sama dalam PMM. Boleh melalui Zoom kalau misalkan kita tidak bisa tatap muka, boleh juga melalui tatap muka pada saat tidak bisa boleh. Di sini sudah saya perhatikan kayak Bu Yuni, terus Bu Bulan sudah menyelesaikan mobil-mobil yang ada di situ dan sudah buat luar biasa. Karena kalau kita hanya berbicara saja, mohon maaf ini misalkan anak itu nggak pernah masuk ini tanpa kita diskusi bersama-sama tidak akan selesai. Makanya kolaborasi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Yang Pak Dedi, terima kasih banyak Pak. Jawab dengan pencerahannya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu Guru? Bapak yang terkait dengan Pak Daniel tadi katakan memang sih pembelajaran kita itu berfokus pada murid. Kita memberikan suatu pelayanan pada murid sesuai dengan kemauan murid itu sendiri. Apakah itu juga termasuk dengan
petani yang menanam padi, kalau kita tidak bagaimana padi itu akan subur, bagaimana tidaknya, ya kita harus menggambarkan padi itu. Nah, kalau padi itu tanam kita biarkan aja, yang tumbuhnya ya bisa tumbuh bisa enggak, mohon maaf ya. Pasti rumput yang kayak tumbuh, masalah yang kayak tumbuh. Sama kalau kita mendidik murid tanpa kita pahami karakter murid itu, ya mungkin kalau temannya kita boros, tapi bagaimana kita membersihkan dalam arti dari petani itu membersihkan lorong-lorong padi itu, memupuk, selalu mengecek. Kadang apalagi kalau belum apel, saya perhatikan belum apel itu tahunnya, kalau saya pribadi sih ngajar selesai pulang tanpa tahu karakter si murid-murid. Makanya bertanya, itu di kelas bapak yang namanya si Andre kok nggak Andre mana ya? Ada ya gitu. Jujur bapak ibu betul. Kita nggak memahami muridnya satu. Itu terjadi. Ibu sudah ngajar loh, masa nggak tahu Andre? Ya mana ya pak? Itu terjadi. Di situ memang kita di situ yang memang harus kita tingkatkan, bagaimana kita itu tadi bukan mengandalkan murid kita, memang harus betul-betul menyayangi murid kita seperti menyayangi murid anak kita sendiri seperti itu. Kalau tidak ya itu tadi murid banyak yang bolos, karena sekarang itu kan karakter murid itu luar biasa, bisa dikatakan sebenarnya kalau nakal tidak, dalam arti berkelahi itu tidak, tapi kalau bahasanya keset apa ya kan? Ya malas itu, malasnya itu luar biasa, malas masuk kelas belajar, malas untuk datang itu luar biasa sekali. Apalagi kalau di SMA itu yang rumahnya jauh-jauh. Kalau di sini ada yang rumah jauh, misalkan yang kos di sini. Nah, itu yang sering terjadi, terutama yang ngekos. Itu pasti nanti dengan rekan-rekan itu sama sekali kita di kos-kosan banyak terjadi. Seperti itu, kita cuma orang tua yang harus memang kita terima. Karena saya bapak ibu, saya sampai orang tua itu bilang, saya nggak tahan lagi pak mengatasi anak saya sendiri. Orang tua saya nggak bisa mengatasi. Itu terjadi. Tetapi saya sebagai guru, saya mengajak BK saya, ayo kita rumah. Saya temuin anaknya, kenapa dia nggak mau sekolah? Oh ternyata itu ada sebabnya. Kadang-kadang orang tuanya aja nggak mampu, biarkan aja. Dan itu yang kita harus kita hindari. Sampai ke rumahnya, sampai ke belakang, saya ceritakan ke belakang. Kita bisa memahami, oh apa itu murid. Apa yang harus kita berikan supaya murid itu memahami. Bagaimana kalau kita nggak sekolah, bagaimana itu yang terjadi. Nah itu yang harus kita tingkatkan. Kadang mohon maaf Bapak Ibu, tidak semua orang tua itu mempunyai pendidikan untuk pilih masa depan anaknya. Orang tua hanya kadang ada yang berpikir yang penting anak saya sekolah. Ada yang seperti itu. Di situlah kita sebagai orang guru, bagaimana kita memberikan motivasi kepada murid, memberikan cara orang tua. Itu kalau saya berikan. Ada lagi bulan itu saja. Terima kasih Bapak. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup. Oke. Tidak ada lagi Bapak Ibu dulu. Oke, kalau tidak ada lagi, sekian dari pemaparan diskusi tujuan pembelajaran salah satu pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini. Dan saya sebagai calon guru penggerak, apabila dalam saya memberikan materi ada kurangnya, ada kesalahan, ada tutur kata saya yang tidak sopan, saya dari pribadi mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dini selaku Tuan Penggerak Angkatan 10 sudah memaparkan panjang dan lebar. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, kepada Bapak di Jambi, kepada Bapak Nadiem Hakim dan kepala sekolah yang sudah membersamai kita. Demikianlah acara sampai cukup sekian. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Moga Bapak Ibu guru dimakan pipinya nasi yang Bapak Bu. Boleh foto bersama? Ini sudah terima ya. Ya Bapak Ibu, saya
Tidak perlu jempol.